Sampai saat ini kita sulit memahami ada orang-orang yang meninggalkan kenyamanan hidup di kota dengan semua fasilitas yang tersedia, lalu memilih untuk mengabdikan dirinya ke pedalaman, ke tempat-tempat terpencil. Banyak orang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak waras. Tetapi apakah benar mereka tidak waras? Mari kita sambut Dr. Angliana Sari. Dr. Ang, terima kasih banyak sudah hadir di acara Kikendi. Selamat datang. Ya. Jadi ini datang dari Kalimantan. Kalimantan. Kalimantannya di mana? Di Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Mahakam Ulu. Mahakam Ulu. Silakan duduk. Anda dokter? Iya. Dokter apa? Dokter umum. Sekarang persisnya bertugas di mana? Di Kabupaten Mahakam Ulu. Desanya atau daerahnya? Kalau kampungnya Kampung Laham. Oh, kampungnya Kecamatan Laham. Baik. Di mana itu ya? Jadi kalau dari Samarinda itu naik mobil sekitar 17 sampai 18 jam, baru nyebrang pakai speed 3 jam baru sampai di Kampung Laham. Total dari pertama kali jadi dokter mengabdi di sana sampai hari ini berapa tahun persisnya? 7 tahun. 7 tahun. Itu di pedalaman sana terus-menerus? Iya, pedalaman pertama di Barong Tongkok 1 tahun. Iya. Baru dipindahkan ke Kampung Longhubung 1 tahun. Baru di kabupaten yang sekarang mekar ini, Uju Bilang 3 tahun. Sekarang baru pindah lagi ke Kampung Laham 2 tahun sekarang. Jadi dari kampung ke kampung ya? Iya. Oke. Sementara Anda lulusan dokter dari? Wijaya Kusuma, Surabaya. Surabaya. Sekarang 7 tahun udah jadi orang pedalaman? Pedalaman. Iya. Waktu pertama kali datang, Anda saya dengar masih gadis. Jangan curiga dulu. Maksud saya adalah sekarang sudah menikah. Menikah dengan? Orang sana juga. Orang sana? Dayak. Jadi cinta lokasi nih ya? Punya anak? Sudah. Oke, nanti saya akan tanya soal percintaan. Menarik juga ya. Bagaimana dokter dari Surabaya mengabdi di pedalaman, kemudian jatuh cinta pada pemuda setempat. Tapi dengar-dengar pernikahannya tidak direstui orang tua. Ya. Tapi terus nekat. Dasar orang pedalaman. Baik, tentu semua kita sudah nggak sabar ya, ingin tahu lebih jauh siapa Dr. Angliana Sari dan apa yang dilakukan di pedalaman Kalimantan Timur. Kita simak dulu liputan berikut ini. Sunyi, sepi, dan jauh dari pusat kota. Itulah Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, sebuah daerah pelosok di wilayah Kalimantan Timur yang berjarak kurang lebih 500 km dari pusat kota Balikpapan. Di tempat ini tinggal seorang dokter yang sangat berdedikasi untuk pelayanan kesehatan masyarakat sekitar. Adalah Angliana Sari, wanita keturunan etnis Tionghoa yang rela meninggalkan kenyamanan kehidupan di perkotaan Surabaya ke pedalaman Kalimantan demi kesehatan masyarakat di daerah pelosok ini. Sebelumnya, tidak pernah terbesit dalam benaknya untuk bekerja di puskesmas daerah pedalaman. Tapi panggilan jiwalah yang membawanya ke tempat ini. Awalnya ia sempat kaget karena listrik dan air bersih sangat sulit ditemukan di daerah ini. Begitu pula akses yang dilalui pun hanya bisa melalui sungai. Namun, tekadnya yang bulat tidak membuatnya patah semangat bekerja di pelosok. Dalam kegiatannya, Dr. Ang yang saat ini menjabat Kepala Puskesmas Kecamatan Laham ini rutin mengadakan kegiatan yang diberi nama Posyandu Keliling. Kegiatan ini adalah mendatangi posyandu-posyandu di pelosok yang tidak mempunyai dokter.
Karena tidak adanya akses jalan melalui darat, jalur yang ditempuh pun hanya melalui sungai dan hanya bisa menggunakan perahu ketinting. Derasnya arus sungai dan ancaman buaya yang tiap saat bisa datang menghadang tidak membuat ciut nyali Dr. Ang dan tim pelayanan kesehatan dalam mendatangi dan melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang jauh di pedalaman. Dalam sekali kegiatan posyandu keliling ini, Dr. Ang Lian bisa mengunjungi sampai 4 desa pelosok Kabupaten Mahakam Ulu. Bahkan, jarak terjauh bisa sampai 8 jam perjalanan. Pengabdian dan dedikasi Dr. Ang merupakan suatu hal yang mengagumkan sekaligus mengharukan bagi masyarakat setempat. Dr. Ang ini sosok yang sangat kita butuhkan di sini karena dengan adanya beliau banyak terobosan-terobosan terutama untuk menangani kesehatan yang ada di Kecamatan Laham ini. Kita bersama-sama selalu mendukung beliau untuk kegiatan posyandu. Dr. Ang kita berharap kalau bisa berlama-lama lah ya, jadi terus meningkatkan, tetap menjalankan tugas dengan baik seperti yang ada ini. Kita dari kecamatan tetap akan mendukung. Pengabdian yang tinggi dan tekad yang kuat membuatnya tahan untuk menghadapi segala tantangan di air sungai yang kadang ganas ini. Bahkan, maut sekalipun bisa menimpanya setiap saat. Ya, terbayang sudah ya bagaimana medan di sana. Jadi perahu ketingting ini kayaknya adalah alat transportasi yang paling umum ya, yang paling sering dipakai. Nah, bisa cerita sedikit bagaimana sampai Anda bisa sampai di Kalimantan Timur? Setelah saya lulus dokter, Paman menawarkan ikut di suatu balai pengobatan Katolik punya yayasan. Akhirnya saya ikut di Barong Tongkok waktu itu. Di Barong Tongkok, itu masih Kutai Barat. Setahun saya di situ, habis itu ada teman yang menawarkan untuk bekerja di puskesmas. Saya tidak pernah terpikir untuk ke puskesmas. Akhirnya saya coba, yaitu di pedalaman. Yang pertama kali itu di kampung Longhubung. Di sana kampungnya tanpa lampu, tanpa air. Tidak ada listrik, tidak ada air. Longhubung. Longhubung. Waktu itu tahun berapa itu ya? Tahun 2008. 2008. Nah, saya dengar waktu pertama Anda datang ke Longhubung di desa itu, tidak ada orang yang datang menyambut atau datang untuk menemui Dr. Ang. Iya. Jadi bagaimana kejadiannya? Pas kami sampai ke kampung Longhubung, memang waktu itu kepala puskesmas, orang puskesmas pun nggak tahu kalau saya akan datang ke situ. Karena sebelumnya ada 2-3 dokter yang datang, terus nggak kembali lagi gitu. Jadi mungkin Berarti benar masih sehat dokternya ya? Sudah datang, terus keluar lagi nggak kembali lagi ya? Oke, datanglah dokter satu ini ya, Dr. Ang namanya. Ke tempat situ. Terus? Waktu itu tidak ada tempat penginapan. Ini sudah maghrib, malam? Malam. Oh malam, datang malam, nggak ada yang nyambut terus? Nggak ada yang nyambut, akhirnya ke ladang. Ke ladang tempatnya om yang suami saya punya om. Ya, teman yang saya maksud ngajak saya ke puskesmas itu ya sekarang jadi suami saya ini. Itu juga yang mengantar saya sampai. Ini modus namanya. Iya. Tapi sebelum sampai ke urusan percintaan, jadi waktu datang itu katanya nggak ada tempat untuk menginap dan terlalu malam untuk menuju ke lokasi. Terus nginepnya di mana? Di ladang. Ladang itu ya kayak gubuk padi gitu, jadi tidur sama benih-benih padi. Tidur di atas padi? Iya. Oke, bagaimana rasanya itu ya? Gatal. Oh gatal. Saya kira bisa mimpi tidur nyenyak dan bermimpi ternyata gatal-gatal. Saya dengar terus awal itu pagi-pagi sempat mandi, sikat gigi. Dengan air yang genangan air kayak kubangan gitu ya dipakai karena nggak ada air. Nah ini anak gadis dari Surabaya yang biasa hidup nyaman tiba-tiba harus tidur di atas padi
di tempat penampungan padi, kemudian mandinya di kubangan. Bagaimana itu perasaannya? Ya awal-awal rasanya berat tapi menyenangkan. Nggak percaya saya. Ya, karena apa ya, suatu tantangan kita. Saya memang cita-cita saya sih ingin ke pedalaman, tapi akhirnya bisa sampai ke situ juga. Memang berat, memang di awal-awal kita kerja seperti mandi-mandi begitu. Tapi ya saya menikmatin aja, Pak. Itu baru tantangan pertama ya. Baik, tentu Anda penasaran, tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Soal tadi saya sebutkan ada pasien yang Anda tangani yang katanya ada laki dan perempuan ditusuk ya, sampai kemudian robek dan parah, datang ke tempat Anda. Ya. Itu kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya?